Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di Suhada Channel. Kali ini ada handphone Infinix S5. Ini kondisi nggak bisa ngecas dan sekarang mati. Terus lihat di bagian backdoor ternyata fingerprint kayaknya lepas gitu. Oke, kita akan bongkar handphonenya. Jangan lupa untuk mengeluarkan SIM tray-nya terlebih dahulu. Oke, ini kendalanya nggak bisa ngecas. Saya lihat di bagian port USB-nya sudah rontok ya. Dan ini pasti ya sudah kayak nyowak gitu, kayak cowak gitu bagian konektor. Kemudian user menyampaikan bahwa sudah pernah ganti juga untuk konektornya ya, entah gantinya satu set atau cuman konektornya saja, ini belum tahu juga. Ini terus jadi buat teman-teman kalau mau bongkar HP Infinix S5 yang seperti ini tidak perlu dicopot untuk backdoor, maksudnya nyopotnya seperti ini ya. Jadi bukan dicongkel bagian penutup belakang terus dilem kembali nanti. Jadi ini nggak perlu dilem, cukup dicongkel-congkel seperti ini. Dan ini saya lihat untuk backdoornya waktu buka kayaknya diangkat. Jadi nanti lemnya dibuka gitu. Kelihatan dari backdoor ada lem-leman, terus posisi bagian backdoor juga ngangkat agaan. Ya, ini kondisi backdoor, tombol sudah rontok juga. Ya maklum ya, Infinix S5 ini termasuk HP yang sudah usianya cukup lumayan ya. Oke, kita akan fokus ke mesin bawah. Jelas ya, karena yang bermasalah adalah di bagian pengecasan. Dan kalau teman-teman lihat video-video saya sebelumnya, itu Infinix memang sering ya untuk kendala pengecasan, konektornya longgar, lobok ya, kemudian nggak ngecas ya. Terus kalau misalnya diganti konektornya saja, biasanya mesin bawah itu nggak tahan panas ya. Akhirnya setelah diganti konektor, pengecasan normal tapi mic-nya mati ya. Ada juga yang bagian headsetnya mati juga ada. Ya kurang tahu ya, mungkin dari kualitas spare part juga, jadi kurang paham juga. Tapi memang untuk Infinix itu sering ya kendalanya di pengecasan ya. Di konektor pasti sering banget, untuk Infinix itu sering bermasalah ya. Mungkin teman-teman yang sering alami mungkin ya. Oke, ini sudah terlepas penutup. Nah, ini tinggal lepas konektor mainboard, kemudian langsung kita angkat untuk mesinnya. Ini kalau saya lihat ternyata yang sebelumnya cuma diganti konektornya saja ya, karena masih ada kertas ya, kertas lakmus ya, kertas yang menandakan kalau dia pernah kena air, kecemplung air ya, atau kerendam air. Dan ini ada kertasnya. Kalau spare part yang baru yang kita beli di toko spare part misal, itu tidak ada kertas lakmusnya atau kertas penanda yang warna putih itu ya. Teman-teman bisa lihat konektornya sudah belah ya, sudah nyewa. Ya jelas ya, ini tidak bisa lagi untuk mengecas karena sudah seperti ini untuk kondisi konektor. Jadi hal yang paling mudah ya buat teman-teman, cukup kita ganti satu set. Ini juga sudah saya carikan untuk spare partnya ya, ini dia. Dan saya cari di beberapa toko itu stoknya selalu kosong ya teman-teman. Kurang tahu ini apakah sulit juga di tempat teman-teman ya.
Kalau di online pasti banyak, ya. Tapi di toko-toko spare part terdekat di sini, eh, dari sekian banyak toko spare part yang ada, yang ready cuman satu toko, cuman satu, ya. Ya dapatnya pokoknya di satu toko. Kurang tahu ya, apakah memang spare partnya sulit atau mungkin karena mungkin belum banyak yang stok. Nah, kurang paham juga. Ini sudah ada ya untuk konektor. Jadi gampangnya ganti satu set ya teman-teman. Ya kelihatan ya, yang sebelah kanan ini yang atas ini adalah yang orinya, karena masih ada kertas putih menandakan dia belum pernah kena air atau kecemplung air. Jadi langsung saja kita ganti, tinggal kita pindah karet yang di lubang headset dan juga karet yang ada di konektor cas. Namun perlu diperhatikan buat teman-teman, kalau mengganti konektor papan cas satu set seperti ini, ya pasti nanti untung-untungan ya, hoki-hokian. Ya, karena namanya spare part KW mesin ya, satu set itu pasti nanti ya ada beberapa yang terkendala. Mungkin ada yang headsetnya kurang bagus suaranya, kemudian sinyalnya kurang kenceng. Nah itu bisa juga pengaruh dari penggantian spare part satu set seperti ini. Bahkan ada yang pengecasannya nggak secepat yang sebelumnya ya, mungkin beberapa handphone ada yang seperti itu. Jadi macam-macam ya, jadi hoki-hokian teman-teman ya. Ya karena juga spare partnya harganya cukup murah juga. Ya mungkin karena itu juga jadi kualitasnya ya nggak akan sama seperti yang originalnya. Jadi buat teman-teman kalau ganti satu set ya harap untuk dimaklumi ya, ketika nanti mungkin sinyalnya kok nggak sekuat yang sebelumnya, kemudian suara buzzer, suara speakernya kok nggak sejernih yang sebelumnya. Nah itu juga ada pengaruh dari mesin papan cas gitu ya. Jadi buat teman-teman sudah harus diantisipasi gitu. Kalau ganti satu set pasti nanti ada kendala ya, dari salah satu yang saya sebutkan tadi. Kalau hokinya pas bagus ya mungkin dapat yang lumayan bagus gitu, nggak ada masalah gitu. Sebenarnya bisa saja ya teman-teman, saya copot untuk konektor dari mesin yang baru saya beli, lalu saya pasang ke mesin original bisa. Namun itu tadi, kalau dipanaskan memang terkadang ada nanti masalah baru, entah micnya mati, kemudian entah bagian headsetnya mati, jalurnya kurang. Jadi saya lebih baik ya cari aman ya, karena nanti kalau diganti terus mati malah ya sama aja, nanti ujung-ujungnya ganti papan cas satu set. Oke, ini sudah terpasang ya. Tinggal kita pencang baut. Ya, sebelum saya pasang semua bautnya, saya akan tes dulu. Saya akan cas apakah masuk dengan normal. Bismillah. Oke, saya siapkan dulu untuk pengecasannya. Ya, ini kondisi juga LCD sudah retak-retak ya teman, tapi masih bisa dipakai kayaknya. Oke,
masuk ya. Kemudian nggak lombok ya jelas karena baru. Ya habis bener ya 0%. Kita akan tunggu ya teman-teman beberapa menit ya, apakah ada penambahan di baterainya. Kalau dia ada penambahan dalam waktu yang cukup singkat berarti papan casnya normal. Ini salah satu trik juga buat teman-teman yang ingin ngetes papan casnya berfungsi dengan normal atau tidak. Jadi kita cas, kita tunggu beberapa detik atau mungkin menit, apakah ada penambahan yang signifikan sesuai dengan standar pengecasannya. Infinix S5 belum support fast charging ya kayaknya. Jadi kalaupun dia ngisi mungkin agak lama ya. Karena mengingat kapasitas baterainya juga lumayan besar. Oke teman-teman, ini sudah beberapa menit. Oke, nambah ya. Dan penambahannya cukup signifikan, dalam waktu mungkin sekitar 1-2 menit dia sudah nambah 2%. Nah, ini menandakan bahwa normal ya, konektornya bagus, terus mesin juga bekerja dengan baik. Oke, tinggal saya susun, saya masukkan kembali baut-bautnya. Lagi-lagi saya memberikan pesan buat teman-teman ketika memasang baut untuk penutup mesin baik atas maupun bawah jangan terlalu kencang gitu ya, karena memang ini hal sepele tapi berefeknya besar ya teman-teman. Efeknya ke LCD, kedorong, akhirnya LCD jadi bercak. Itu kalau orang yang risih pasti sangat terganggu walaupun ada noda bintik-bintik karena ketekan baut dari belakang gitu. Beberapa orang memang mungkin biasa aja, tapi ada yang risih gitu ya karena kok warnanya jadi jelek begitu. Oke, ini kondisi backdoor, tombol ya sudah rontok. Nah, tapi untuk karet bagian tengah yang untuk neken di bagian kit tune fleksibel masih bagus ya. Ini yang rontok itu di bagian penguncinya. Ini sering ya kalau handphone yang sudah usianya sudah lama ya pasti di bagian penguncinya rontok gitu, karetnya habis atau lapuk ya. Oke, saya presisikan terus saya pasang. Ini kondisinya kayak kurang rapet ya karena yang tadi saya bilang backdoornya dibuka di bagian lem ya, diangkat seperti buka handphone yang harus diangkat lemnya dari bagian backdoor gitu. Oke, untuk tombol masih bisa dipencet walaupun agak dalam sedikit karena tadi posisi karet penahan sudah nggak ada, kemudian tombol karet bagian tengah juga sudah sedikit aus. Oke ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.